ternyata dikuasai kadrun selama beberapa jam. Sekarang sudah dibebaskan. Jadi memang sangat mengerikan tapi juga mengecewakan bahwa Kongres bisa disusupi, bahkan ada wanita yang tertembak di situ ya. Jangan lupa cuci muka, jangan lupa delete aja deh. Jangan lupa subscribe, komen, dan apa ya? Like. Subscribe, komen, dan live ya, betul. Halo para penggemar Perspektif Wimar Amerika, dimanapun Anda berada. Setelah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, sekarang kita jumpa lagi di Perspektif Wimar edisi Amerika. Dan seperti biasa sudah ada, bukan saya yang akan bincang-bincang mengenai politik Amerika, kondisi terkini tentang Amerika, ya sedikit-sedikit juga nanti ngomong sejarah lah. Sudah ada the one and only, apa ya kita sebut ya, pengamat politik, orang yang bersekolah di Amerika, membaca tentang Amerika, menonton tentang Amerika, pernah hidup lama di Amerika, dan menurut saya kalau disuruh milih nationality-nya setelah Indonesia, kalau ada dua kewarganegaraan mungkin dia akan pilih jadi warga negara Amerika juga untuk dua kewarganegaraannya, karena Amerika jadi bagian dari nafas politik kehidupannya. Dua kewarganegaraan, kalau ada dua kewarganegaraan jadi kita boleh pilih dua gitu ya, mungkin Amerika gitu ya. Iya, dan sudah ada bersama, sebenarnya belum dipanggil orangnya, ada Wimar Witular. Waduh, hari ini pakai biru, kayaknya preferensi politiknya ke biru nih ya. Emang iya lah ya. Tapi ini tahunnya tahun 18. Kalau bicara politik Amerika kan mungkin banyak yang nganggap, oh setelah pemilu kayak politik Amerika sepi-sepi aja nih. Buat ini seru sekali, dan lagi pula ceritanya panjang karena bersambung. Tadinya memang dikira rutin, karena pertama ada kegiatan yang tidak rutin, yaitu pemilihan susulan di negara bagian Georgia. Jadi Georgia itu ada dua calon senator yang selisihnya kecil dengan saingannya. Menurut undang-undang kalau selisihnya sekecil itu harus diulang kembali. Maka ada pemilihan ulang, yaitu yang Republikan itu disaingi oleh John Ossoff, yang Demokrat disaingi oleh pastor siapa ya? Ya itulah, saya lupa namanya tuh. Kalau lo lupa nggak apa-apa, kalau gua lupa nggak apa-apa karena udah tua, juga Alzheimer. Tapi kalau lo tua itu aneh. Kalau gua tua ya aneh, iyalah gua belum tua kalau gua lupa. Lupa. Iya deh, salah, aduh. Tapi nanti kita akan bahas tentang pemilu Georgia yang juga jadi pembahasan di pemberitaan ya. Meskipun gue yakin 80% orang Indonesia yang baca tentang apa sih pemilu Georgia nggak ngerti juga. Nah, tugas Anda, Wimar Witular, ya nanti akan menjelaskan kenapa penting pemilu Georgia. Kalau Anda pembaca koran misalnya Jakarta Post, mungkin pertanyaannya apa urusannya dengan kita, gitu ya. Nah, itu juga tuh. Itu juga penting juga. Apa urusannya dengan kita dan apa urusannya dengan demokrasi Amerika? Hasil dari pemilihan ulang Georgia ini akan menentukan mayoritas di Senat. Yang sebelum pemilihan itu mayoritasnya ada 51 lawan 50 untuk kemenangan Demokrat. Berarti juga pimpinan mayoritasnya itu orang Republik, Mitch McConnell. Tapi setelah pemilihan yang kemarin, tanpa diduga-duga, bahkan saya dikasih tahu oleh Satya bahwa James Ossoff itu menang, berarti dua-duanya Demokrat menang. Itu sangat mengherankan. Apalagi negara bagian Georgia itu yang negara bagian yang disebut negara bagian merah ya, Republikan. Ini orang Demokrat yang menang. Walaupun terlalu salah juga kalau anggap Republikan itu selalu merah, karena Jimmy Carter juga Georgian, artinya
Betul, betul. Basisnya Georgia dan orangnya orang Georgia, jadi nggak terlalu aneh gitu. Karena Betul. bagaimana orangnya aja. Nah ini si pemilu itu dimenangkan oleh daerah Atlanta. Mm. Atlanta kota yang paling ramai, yang paling besar bandaranya, dan itu Dan itu base markasnya CNN, weh. betul. Dan wali kotanya, lupa lagi namanya, wali kotanya siapa ya. Iya. Weh kita ampuni lah kalau lupa lah ya. Saya kalau nggak diwawancara mah ingat semua namanya. Iya, iya, iya. Weh, tapi izin weh, kita potong dulu soal Georgia karena nanti ada eh, topik khusus soal Georgia di segmen kedua. Nah, kita akan masuk ke segmen pertama. Seperti biasa, ini ada format baru untuk Anda para penonton perspektif Wimar edisi Amerika di Total Politik. WW akan kita sodorkan dua topik. WW akan pilih mana nih yang akan mau dibahas oleh WW. Oke, kita akan masuk ke topik mana? Topik mana? Topik pertama yang akan WW pilih pertama kali. Oke, nah ini dia nih. Nih jelang peringatan setahun kematian Soleimani, Jenderal Soleimani, Amerika dan Iran tegang. Satu lagi, nah rusuh massa, Trump kepung Capitol. Ini penting juga nih. Nah ini yang lagi rame, lagi headline di mana-mana breaking news. eh, apa namanya? Ini kayak di film-film, kalau di film-film Hollywood tuh kayak kita ngelihatnya, wah ini dramatis banget dan ini terjadi di kehidupan nyata. Capitol Hill diduduki oleh massa demonstran. Boleh pilih topik yang mana untuk dibahas? Yang kedua aja ya, Nah, berarti soal rusuh. pendudukan gedung Capitol oleh massa. Oke, nah coba Wewe kasih perspektif soal peristiwa ini. Ini kan simbol demokrasi Amerika, yang katanya negara beradab, negara demokrasi yang paling tua, yang menjadi guru dari semua negara-negara demokrasi di dunia misalnya. Tapi ini simbol demokrasinya digagahi, diduduki oleh para demonstran. Apa yang terjadi dan bagaimana perspektif Wimar soal ini? Ternyata dikuasai kadrun selama beberapa jam. Sekarang sudah dibebaskan. Jadi memang sangat mengerikan tapi juga mengecewakan bahwa Kongres bisa disusupi, kemudian bisa diduduki, jadi orang lari-lari lempar-lempar arsip surat di meja-meja kongresmennya itu. Bahkan ada wanita yang tertembak di situ ya, di antara gang-gang di Capitol itu. Ya. Nah, itu memang diduga akan ada kerusuhan, tapi orang tidak duga akan serusuh itu. Soalnya sebetulnya aksi pendudukan ini diundang oleh Trump. Bahkan sekarang saat ini masih berlangsung berbagai kemungkinan efek terhadap Trump. Antara lain mungkin Trump itu dikenakan amendment ke-25 yaitu di turun paksa. Ada juga gerakan mengundurkan diri secara banyak dari kabinet. Jadi seperti dulu waktu Ginanjar dan kawan-kawan mengundurkan diri jadi pemerintah Soeharto ya. Jadi ingat Indonesia ini ramainya, cuman security-nya lebih pinter di Indonesia. Iya, karena momen-momen itu juga gedung DPR Indonesia juga diduduki ya sama mahasiswa ya. WW ada juga di situ banyak videonya tuh. Bukan ada juga, aku orator. Oke. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian bisa diduduki, Isunya apa demonstran itu dan kenapa bisa begitu mudah diduduki oleh Nah, para itu yang demonstran? masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Kenapa bisa begitu mudah dan kenapa gampang aja orang masuk? Kalau black guy kan susah tuh masuk di dalam peristiwa lain. Tapi juga kenapa mereka datang banyak? Karena diundang oleh Trump. Jadi Trump udah putus asa karena nggak bisa membalikan keputusan pemilu. Dia bilang,
coba datang aja kamu bikin rame-rame gitu. Terus Trumpnya mah ngumpet aja di White House. Jadi orang-orang itu dibiarkan liar lepas dengan anjuran Trump. Trumpnya sendiri mengunci diri di White House. Nah, orang-orang itu memang tidak ada petunjuk detail dari Trump itu apa yang harus dilakukan di Capitol Building itu. Ya. Mereka mencoba seribut mungkin aja. Nah, di situ security-nya membiarkan mereka masuk dan bikin onar di situ. Oke. Gue mencium ada aroma amis nggak? Kenapa begitu mudah gitu pihak keamanan memberikan akses atau tidak? Anies nggak terlibat ya ini. Amis. Something fishy gitu, weh. Kenapa polisi Capitol begitu mudah untuk saya nggak langsung berpikir ke situ ya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, ya fishy. Tapi bagi saya sih ada bagusnya, yaitu Trump jadi ketahuan betul kesalahannya. Oke. Sampai sekarang ada 2 gerakan yang sedang meluncur. Satu gerakan untuk mengenakan 25th Amendment, jadi Amendment ke-25 yang berlaku untuk presiden yang dianggap tidak mampu atau gila. Itu bisa dilancarkan oleh tidak bisa dilancarkan oleh anggota kabinet atau menteri. Nah, dulu pernah dibilang nggak mungkin nih kalau Amendment 25 itu karena Mike Pence pasti belain. Tapi sekarang Mike Pence udah marah betul karena istilahnya udah thrown under the bus, udah dikorbankan, dan dia udah secara terbuka ngelawan nih Donald Trump. Jadi rame bahwa ada kemungkinan Donald Trump dilengserkan sebelum tanggal 20. Oke. Ada kemungkinan Donald Trump dilengserkan. Ini mungkin bisa jadi headline juga nih buat hari ini ya. Ada kemungkinan Donald Trump dilengserkan ya, weh ya. Ada Tapi kan misinya berhasil, weh. Misi para demonstran ini kan berhasil, weh, untuk menunda pengesahan presiden elect gitu kan. Enggak, Pence jalan terus. Malah orang yang tadinya ada 103 orang yang menuntut dibalikan keputusan Joe Biden itu ya. Joe Biden itu presiden, tapi saya senang manggilnya Joe karena tambah sayang gitu. Iya. Weh, tapi terus weh. Aduh, konsentrasi gue terganggu nih. Ayo lanjut. Ya tanya aja. Gue pengen nanya banyak. Nah, gini weh. Lu nanya aja yang banyak. Iya. Weh, ini ada satu lagi kan, gue bilang ini diprovokasi oleh Trump. Ya kita juga lihat banyak. Diprovokasi, disuruh ya, jelas-jelas diperintahkan. Bukan provokasi lagi weh, diminta dan digerakkan. Tapi gini weh, boleh lihat nggak apa namanya tweetnya Trump terakhir setelah beberapa tweet juga dihapus oleh Twitter gitu ya. Boleh ditampilkan tweetnya Trump yang meminta para pendukungnya untuk lebih kalem lah. Palsu itu palsu. Ini dia. I'm asking for everyone at the US Capitol to remain peaceful, no violence. Munafik itu. Weh, itu kan bagus dong. Dia meminta pendukungnya untuk non violence, tetap harus jaga diri, jangan duduki Capitol. Sama dengan itu sarkasme. Dan barangkali juga Trump udah mulai takut disalahkan. Karena sekarang cepat itu suara-suara yang mau menyalahkan Trump tuh banyak. Oke. Sip, kita akan lihat apa dampaknya, weh. Dampaknya Trump bisa diturunkan dan apa dampak lagi buat politik Amerika, buat citra demokrasi Amerika setelah pendudukan Capitol ini. Kalau citra demokrasi ya udah hancur Amerika. Kemarin aja udah berbagai world leader itu Boris Johnson, Angela Merkel, semua aja kecuali Netanyahu kali. Apa sih kalau insult itu
menghina bahwa Amerika tuh paling pro kemerdekaan, padahal itu nggak benar gitu ya. Oke. Kita cuma di satu topik tapi udah 15 menit. Seru banget ngomongin capital ini. Kita geser ke topik berikutnya. Pilih mana? Wewe akan pilih topik kedua. Nah, ini dia nih. Untuk ketiga kali Nancy Pelosi terpilih lagi jadi ketua DPR. Ini juga mungkin ada efeknya dari Georgia ya. Terus topik kedua, Pence tegaskan, nah ini tadi yang Wewe bilang, Pence tidak bisa lagi dijadikan alat oleh Trump untuk Ya, mendukung kemenangan. Wewe pilih yang mana? pilih Pence, tegaskan tidak bisa dicegah, Oke. mencegah. Gimana perspektif Wimar soal ini, Wewe? Jadi akhirnya Pence marah juga disuruh ini itu. Saya bilang saya tuh tidak punya hak konstitusi untuk mengubah keputusan itu. Kamu mau bilang apapun, maaf saya nggak bisa gitu. Sambil gemeteran mungkin, tapi itu pertama kali Pence itu melawan Trump, dan selama 4 tahun Trump Pence itu paling nurut. Jadi sekarang kalau dia ngelawan itu akan merusak track recordnya sekian tahun. Padahal Pence itu punya juga kepentingan seperti politicians lain ya, seperti politisi lain, yaitu ingin jadi calon presiden tahun 2004 ya, sama-sama dengan Ani. 2024. Nah. Bareng Pak Anies Baswedan dong, katanya mau jadi calon juga jadi 2024. Iya. Jadi ini adalah langkah realistis Trump ya, We ya. Pernah nggak We dalam sejarah politik Amerika wapres dan presiden itu sebegini kencangnya di depan publik tertarung gitu? Nggak pernah, karena juga tidak disangkanya karena tadinya Pence itu nurut sekali gitu ya, sampai senyum ikut senyum gitu ya. Ini sekarang melawan, jadi gini. Trump Pence itu sementara jadi hero gitu karena dia berani ngelawan Trump. Trumpnya bingung gitu. Tapi kan kita nggak bisa nafikan ya bahwa pendukung Trump itu juga banyak sekali gitu. Kemenangannya Biden juga tidak relatif tebal betul. Ada berapa 70 juta ya pendukung Trump kalau nggak salah ya. 76 ya, 74 juta di bawah. Beda 6 juta dengan Biden ya. Maksudnya ini juga bukan kemenangan yang telak-telak amat oleh Biden, dan kalau kita lihat bagaimana capital diduduki itu menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok konservatif, pendukung konservatifnya Trump itu juga nggak kecil-kecil amat. Nah, kalau Pence ingin menang 2024, bukannya dia justru lebih punya kepentingan untuk merawat kelompok-kelompok pendukungnya Trump ini, merawat api ini sih karena dia setia, sehingga dia punya peluang untuk bisa mendapatkan dukungan dari organik pendukungnya Trump ini. Ya, pendukung Trump sih diperkirakan akan hilang setelah ini karena dia marah-marah dan dia marahin semua orang termasuk yang dekat sama dia. Misalnya saya suka marahin Didit, padahal saya tuh sayang sama Didit ya. Nah, jadi tidak reasonable Trump sih. Dan Trump itu kalau nggak menang ya udah main TV aja lagi. Dia tidak punya garis politik yang jelas gitu. Nah, sedangkan dia sudah mengumpulkan uang 250 juta belum dipakai. Jadi semua orang yang akan jadi yang akan kampanye tahun 2025 itu pada ngiler nih, ingin rebut uang itu. Kalau Pence memang lepas dari Trump, mungkin dia bisa bebas. Tapi juga Biden itu kuat dan mungkin Kamala Harris bisa jadi calon presiden. Jadi sangat terbuka, sangat cair presiden Amerika. Meskipun kalau Wewe bilang tadi Trump ngawur banget ya, tapi banyak juga jutaan orang juga yang ternyata ngawur juga mendukung dia, termasuk yang menduduki capital ini kan. Ya mungkin itu jadi variabel politik lain yang mungkin bisa dibaca gitu ya.
Ya kita lihat kan seperti Didit kan banyak pendukungnya padahal ngawur kan. Saya pendukung utamanya Dwipo dan Sukiman. Oke, kita ke topik berikutnya. Topik ketiga. Nah, ini Donald Trump larang 8 aplikasi transaksi Cina di AS, salah satunya milik Jack Ma. Jadi Huawei, apa namanya, Alipay gitu-gitu dilarang. Jadi betul-betul nih perang dagangnya konkret, semakin konkret. Next. Ah, ini Grammy Award diundur akibat lonjakan COVID-19. Gue pilih yang mana nih? Nggak ada beritanya kalau diundur dong itu Grammy. Ya berita dong, Grammy pertama kali sepanjang sejarah diundur. Padahal Academy Award aja bisa Ya, berlangsung jangan secara marah-marah virtual. dong. Gantian. Pilih yang mana? Dikomentarin. Ini dua-duanya nggak menarik ya beritanya. Iya, jadi gimana? Ya pilih aja salah satu karena tahu sama-sama nggak menarik. Kita bahas aja deh. Misalnya Donald Trump melarang Ah, transaksi Cina. ini juga Peduli terkait amat ini, weh. melawan kalau menurut saya. Dia sudah tidak punya power lagi kok terhadap Cina, terhadap siapa gitu. Dia paling temannya Korea Utara, itu pun udah nggak akrab lagi. Sedangkan Jack Ma itu bukan urusan Trump, urusannya ingin ngumpet aja karena dia sangat takut sama rezim totaliter Cina gitu. Nah, menurut Wewe ini kan lagi banyak diomongin nih, Weh. Jack Ma hilang nih, Weh. Wewe ada komentar nggak? Saya sih nggak gitu kehilangan karena saya nggak senang orangnya itu. Kali ini kita akan bahas mengenai Georgia. Wewe tadi di awal menggarisbawahi mengenai Georgia. Nah, pemilu di negara bagian Georgia, pertarungan untuk masa depan Amerika. Ini kenapa Georgia menjadi negara yang begitu disorot, begitu dilihat, dan menjadi penting. Headline-nya siapa yang bikin? Terlalu standar nih. Ini Deutsche Welle, weh. Deutsche Welle. Iya, Deutsche Welle. Dunia Jerman. Oke. Gimana, weh, komentarnya? Georgia, cerita dong soal pemilu Georgia. Ya, Georgia itu negara pusat budaya, pusat politik, bahkan boleh dibilang ibu kota dari Konfederasi Amerika. Dari Amerika waktu dia terbelah dua menjadi Amerika Utara dan Amerika bagian selatan. Nah, sebetulnya itu sangat rasis Georgia itu. Tetapi ada orang yang sangat manusiawi asal dari Georgia, yaitu Jimmy Carter. Jimmy Carter bahkan banyak membantu Indonesia dengan melaksanakan komisi untuk mempelajari pemilu Indonesia yang pertama. Oke, Carter Center itu ya? Ya, Carter Center. Bahkan yang jalankannya tuh adiknya, siapa, Billy Carter. Saya pernah ngobrol sama orang itu. Saya pikir ini orang kok tampangnya mirip Jimmy Carter. Ternyata itu adiknya. Oke. Nah, tapi dia walaupun dia orang liberal, orang Demokrat, tapi dia itu orang Georgia juga gitu. Georgia juga pusat dari kebudayaan mempunyai budak di film-film seperti Gone with the Wind, itu pusat Georgia. Nah, berarti kuat ya kultur politiknya. Berarti Georgia ini masuk South ya? Ya. Oke. Jadi South itu terbagi oleh Mason-Dixon Line, yaitu suatu garis di antara North Virginia dan North Carolina, kalau mau tarik garis gitu. Oke, jadi ada North Carolina, ada South Carolina. Jadi itu Carolina itu jadi garis embarkasi ini batasnya ya? Iya, tapi yang jadi garis itu antara North Carolina dan dengan Virginia gitu. Oh gitu. Nah, Virginia juga masuk South berarti? Aduh, nanya yang susah-susah ya. Ya iya dong, kalau percuma kalau Wimar kita nanya harga tempe di warung depan, kan harus yang susah. Campaigns kan macam-macam, mana saya hafal ya. Iya ya. Kalau DC, weh? Kalau Virginia itu dianggap South, jadi kulturnya tuh selatan. Jadi berarti dia sudah di bawah garis batasnya gitu ya. Oke. DC weh? Jimmy Carter kok ketawa terus ya.
Nah, jadi perbudakan tumbuh subur di Georgia. Dan juga anehnya orang black itu senang di Georgia, walaupun mereka tuh memang diperbudak. Jadi mereka tuh rumahnya di situ. Kayak orang sini kali yang berasal dari mana gitu ya. Susah saya kalau nyebut orangnya. Suka senang sama kampung halamannya, padahal diperbudak di kampung halamannya tuh. Jadi aneh, Georgia tuh punya kepribadian yang sendiri. Itu kuat, punya loyalitas, tapi sebetulnya disiksa. Apalagi belakangan ini oleh Donald Trump diperalat mereka itu. Nah, jadi mulai ada yang tidak suka sama Trump, itu tidak ketahuan sama Trump, jadi ada pemilih-pemilih yang mulai melirik kepada kaum Demokrat. Nah, itu yang dipertaruhkan dalam pemilihan umum itu, bahwa jangan-jangan orang Georgia bisa lari ke Demokrat, dan jangan-jangan Demokrat bisa melarikan negara bagian Georgia. Memang itu yang ternyata terjadi. Jadi orang calon anggota Senat dari Partai Demokrat tuh pada dukung Demokrat dan menang. Jadi Republikan tuh kalah. Nah, padahal itu sudah dipompa betul oleh Donald Trump. Donald Trump datang ke sana untuk mengkampanyekan dan bilang kita harus memenangkan nih pemilihan special elections ini ya. Tapi Trump itu salahnya kampanyenya terlalu banyak mempromosikan dia, jadi dia malah jelek-jelekin pemilu Georgia. Padahal Georgia sih bangga dengan pemilunya. Dan akhirnya Georgia telah menentukan sikap tadi, yang membuat konfigurasi memilih sikap, dan itu satu kejutan. Kok bisa ya Georgia pertama kalinya menang Southern State di istilahnya, negara bagian selatan. Kok bisa menang? Dan memang menang. Jadi sebetulnya Donald Trump itu salah taktik dan dia sedih. Dia ke Washington sebagai pihak yang kalah. Jadi kalah terus, itu yang bikin dia jadi gila gitu, karena di mana-mana kalah terus. Senang kan kalau kalah terus kan. Dan akhirnya mayoritas Senat tetap Demokrat ya? Bukan sekarang Republik. Menjadi Demokrat dengan beda selisih. Betul. 1 suara. Dan Georgia jadi penentu itu kemenangan itu ya. Makanya Biden dan Trump turun rally di Georgia ya. Betul. Oke. Alasan argumennya Trump bahwa pemilihan umumnya dicuri itu bahwa dia nggak banyak kampanye kok. Biden tuh nggak banyak kampanyenya. Gua lebih banyak, kok gua yang kalah gitu. Memang orang banyak ngomong kadang-kadang nyebelin juga deh. Satu lagi tentang Georgia. Nah, ini dia. Ini yang lagi menarik juga nih, panjang nih, jadi skandal juga. Rekaman Donald Trump paksa Georgia ubah hasil Pilpres. Dia minta 11.000 11.000 suara kecurangan lah sama temennya si Trump. Siapa yang namanya? Brad siapa Raffensperger apa? Pokoknya Raffenstein ya. Siapa sih? Itulah pokoknya. Raffensperger gitu. Gimana soal ini? Ya, Trump itu pertama mulai membujuk, terus memaksa, terus mengancam supaya sekretaris daerah Georgia itu, Raffensperger itu, mau menambah suaranya sebanyak 11.000 aja katanya. Soalnya saya kurang 11.000. Raffensperger bilang, ya nggak bisa, itu kan melanggar hukum. Terus si Trump bilang, alah udahlah jangan bicara soal hukum. Jadi dia dipaksa untuk menyesuaikan suaranya. Tentunya nggak mau Raffenspergernya itu, dan
Trump tetap menang. Jadi di Georgia tuh dia selalu ditolak, minta ini minta itu, ditolak sama pejabat-pejabat daerah. Oke, itu tadi tentang Georgia. Kita akan break dulu, kita akan kembali ke segmen ketiga tentang history. Nah, apa cerita sejarah yang harus WW komentari dan WW kasih perspektif? Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap di Perspektif Wimar. Kembali lagi di Perspektif Wimar edisi Amerika, segmen ketiga sekarang. Saya lupa nih, udah segmen ketiga ya, bener segmen ketiga. Kita akan bicara mengenai history dan kita munculkan apa yang akan kita bahas. Mungkin dari background saya udah kelihatan ya. Nah, ini pada tanggal 3 Januari 1961 dinilai komunis dan antek-Soviet, Amerika memutus hubungan dengan Kuba. Ini dilakukan oleh Presiden Eisenhower. Mungkin detik-detik menjelang dia tahun-tahun menjelang Kalau dia turun. 61 itu sudah Kennedy ya. Belum kan ini enggak dong, Kennedy itu 61 ya? Iya, terpilihnya tahun 60 deh. Nih, saya bacakan nih dalam klimaks buruknya hubungan antara pemerintah Amerika dengan Kuba, Presiden Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika di Havana dan memutuskan hubungan diplomatik antara kedua negara pada 3 Januari. Oh, ini sebelum Kennedy dilantik, kan dilantik 20 Januari, Iya, betul. Jadi ini masih di akhir-akhir lah, akhir-akhir Eisenhower ya. Ya, nggak tahu yang nulis juga belum tentu tepat. Ya, tapi kalau 3 Januari 61 saya rasa 3 masih Januari Eisenhower. 60 sebetulnya. Iya. Oke. Yang ribut kita berdua ya. Jadi Ya. iya. Oke, gimana Sekarang. kasih komentar soal Amerika dan Kuba? Ini kan menarik sekali, kalau kita lihat Kuba ini kayak jadi kerikil buat Amerika ya kan, dianggap negara komunis sampai sekarang, hubungan diplomatik diputus dan baru direkonsil kalau nggak salah oleh Presiden Obama tahun 2015. Kita lihat ada krisis nuklir dulu, ada insiden Teluk Babi, ya. Iya. Ya kan? Nah, Wewe bisa kasih perspektif dan cerita nggak tentang Amerika dan Kuba? Ya, Amerika tuh memang sejarahnya lama dengan Amerika. Amerika Jaraknya sejarahnya lama dengan Amerika gimana? Kuba dengan Amerika. sejarahnya lama dengan Amerika sebelum bubar. Kayak lo sama gua kan lama sejarahnya, tapi sekarang mau bubar juga. Enggak, Wewe tadi bilangnya Amerika sejarahnya lama dengan Amerika. Harusnya Kuba sejarahnya lama dengan Amerika gitu. Orang salah ngomong boleh. Iya, makanya gue koreksi, jangan marah-marah dong. Oke, lanjut deh. Jadi Amerika sejarahnya lama dengan Kuba. Apalagi jaraknya tuh hanya 90 mile dari Florida. Tapi waktu itu ada di film Godfather segala kan, tempat bandit-bandit kabur dari Las Vegas, Nevada, dan bikin kasino di Havana. Tahu kasinonya dibersihkan oleh Castro dan Castronya menjadi komunis gitu. Jadi kacau. Nah, orang Kuba banyak sekali yang kabur ke Amerika. Naik bot-bot kecil. Sampai sekarang masih ada kayak siapa tuh anggota senat orang Kuba. Alah, siapa tahu. Siapa, weh? Satya tahu tuh. Ted Cruz, bukan? Bukan. Ted Cruz juga Kuba, tapi dia di Texas. Ini di Kuba. Ya udah, nggak usah diingat lah. Pokoknya kita bicara ini, helikopter view nih soal Kuba dan Amerika pada masa itu tahun 61, apa yang terjadi, kenapa Amerika begitu senewan dengan Kuba, Ya karena itu dijadikan pangkalan oleh Uni Soviet dan bahkan diamati pakai satelit. Itu Uni Soviet itu kirim peluru kendali ke Kuba untuk diluncurkan. Jadi panik sekali. Kennedy waktu itu belum 1 tahun sebagai presiden, bikin serangan pendaratan ke Kuba. Tapi tidak berhasil, bahkan
mati, dibunuh semua pasukan penyerangnya, dan Rusianya jadi marah gitu. Jadi waktu itu kalah Amerika. Dia lama mencari balas dendam. Lama-lama ketemu juga balas dendamnya karena memang sudah lama. Yaitu dia berperang dengan orang Amerika yang sudah kabur ke Kuba. Oke. Alah, siapa sih? Anggota Senat yang Dulu apa sekarang? kalah di primary lawan. Enggak, yang unik itu orang-orang Kuba itu walaupun udah lama itu masih sangat anti komunis. Jadi kayak orang di sini yang anti PKI. Amerika dulunya mendukung gangster Godfather gitu untuk buka kasino di Kuba. Tapi kemudian mendukung perang obat gitu ya, macam-macam untuk mencari uang itu. Tapi lama-lama setelah semuanya tenang, ya Amerika ingin berbuat baik-baik. Sekian puluh tahun kemudian, Obama itu mencoba membuka pintu diplomatik dengan Kuba. Fidel Castro-nya masih ada gitu. Sudah tua sekali tapi masih ada. Masih Perdana Menteri waktu itu. Waktu Gus Dur pertama jadi presiden. Dan banyak ceritanya. Dia ngobrol sama Gus Dur. Karena sama-sama senang ngomong gitu, jadi ngobrolnya itu lama. 7 jam gitu ya. Dan Gus Dur mengagumi Fidel Castro itu. Nah, satu hal mengenai Kuba itu, kebijaksanaan sosialnya itu sangat sukses. Pengobatan, pertanian, pokoknya yang bukan senjata, itu sukses sekali. Termasuk tinjunya we, tinju dokter kedokteran we juga ya. Ya, tinju sih gue nggak tahu. Ya kedokterannya ya. Dan orang Amerika senang lihat Kuba. Bahkan mahasiswa kedokteran Amerika, kalau nggak lulus di Amerika suka pergi ke Kuba, sekolah di situ. Karena murah itu, karena sosialisme. Jadi konsekuen sosialismenya tuh. Apa yang bikin mereka bisa jago banget we di pertanian dan di kedokteran we ya? Antara lain ya rajin kali, tapi juga dibantu oleh Uni Soviet itu. Oh iya. Jadi ada Molotov plan waktu itu kalau nggak salah we ya. Terus setelah beberapa tahun terakhir, karena semua sudah damai, Obama pikir, kenapa dong kita tidak mencoba pintu dengan Kuba? Jadi dikirim misi diplomatik ke Kuba. Sekarang ada misi diplomatik, dan Castro-nya udah tua gitu, jadi udah nggak militan gitu. Hubungan baiklah dengan Obama. Kecuali waktu Trump jadi presiden, kan segala yang Obama tuh dianggap jelek. Jadi Obama udah bagus-bagus buka pintu dengan Kuba, diobrak-abrik sama Obama. Dan juga karena orang imigran Amerika yang di Florida, yang kebanyakan turunan Kuba, itu anti komunis. Jadi mereka dukung Trump karena anti komunisnya. Oke, itu sedikit perspektif sejarah dan cerita-cerita sisi lain tentang Amerika dan Kuba dari WW. WW sendiri belum pernah ke Havana ya? Saya belum, saya sebetulnya harus ikut dengan Gus Dur, tapi ketinggalan pesawat gitu. Iya, Mas Wahyu dulu pernah cerita, Wahyu Muryadi kan ikut ke Gus Dur kan ketika, jadi ada cerita gini lucu katanya. Jadi ketika Gus Dur tidur, semua sudah udah istirahat kan, Gus Dur seperti biasa di kamarnya. Wahyu Muryadi, Mas Wahyu dengan beberapa pas pampres dan protokol mau nonton ini di lobi hotel tuh ada Guantanamera katanya yang terkenal kata di situ ya. Nah, ketika nonton tiba-tiba lagi nonton ada radio masuk, radio izin pas pampres yang di atas. Ini ada
maksa masuk gitu. Siapa? Dari Kuba. Iya. Siapa dia? Iya, orangnya tinggi, besar, brewokan, dan pakai baju hansip katanya. Loh, kata Mas Bayu, itu Fidel Castro. Suruh masuk. Pakai baju hansip. Iya, karena pas Pampres nggak tahu mukanya Castro kayak apa kan. Ini brewokan, tinggi besar, Kasar katanya. dan pakai baju hansip. Gitu. Terus mereka jadi wah kebakan, dan Gus Dur Fidel Castro tuh katanya incognito gitu clandestine, Oh iya. dan dia hanya mau menemui kepala negara yang menurut dia penting aja untuk ditemui, dan dia ternyata ngobrol panjang sama Gus Dur. Nah disitulah apa namanya Gus Dur mengeluarkan joke itu, ada 4 presiden gila kan katanya. Oh iya. Yang Cepet pertama gila, iya. cerita. Yang pertama katanya presiden pertama gila wanita. Ini kata Gus Dur loh, jadi jangan salahin saya, kata Gus Dur menurut cerita Mas Wahyu. Presiden pertama gila wanita, presiden kedua gila harta, presiden ketiga gila Sebutkan teknologi. namanya dong. Jadi yang gila wanita itu siapa? Iya. Yang gila harta tuh presiden. Katanya Gus Dur ya, presiden pertama Bung Karno gila wanita, presiden kedua Pak Harto gila apa namanya Ya uang. gila harta. Yang ketiga Presiden Habibie, saya lupa antara gila beneran atau gila teknologi gitu ya. Gila Yang, beneran. iya. Kalau Habibie sih emang gila aja katanya. Yang keempat saya, presiden keempat, Gus yang Dur. milih yang ya Gus Dur kata dia, yang milih saya adalah orang gila katanya. Dan itu katanya bikin Castro ketawa, dan itu yang salah satu yang bikin akhirnya mereka ngobrol sangat asyik gitu. Nah itu cerita-cerita pertemuan Gus Dur dengan Ya saya nggak ketemu, saya dengar ceritanya. betul. Oke, terima kasih Wewe, terima kasih Anda Terima semua para kasih. pemirsa Total Politik dan Perspektif Wimar edisi Amerika. Sudah hampir 40 menit kita berbincang, menarik sekali, dan kita akan berjumpa lagi di Perspektif Wimar Yes. edisi berikutnya. Thank you Wewe. Yes.